Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir di sini. Kali ini kita akan melanjutkan dari episode yang kemarin, yaitu kita masuk ke episode 16. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Setelah kejadian kemarin, kita bertiga semakin dekat satu sama lain. Namun di sini Dewi masih saja belum mengetahui siapa Santo sebenarnya, karena memang sedari kecil kita tidak pernah bertemu dengan Santo ataupun Paman Surya. Lambat laun ku jelaskan semuanya pada Dewi, dan kini Dewi pun perlahan mengerti. Bahkan kami sering datang ke tempat Santo untuk sekedar mengerjakan pekerjaan sekolah ataupun berbincang tentang keluarga kami masing-masing. Namun hal yang di luar dugaanku, ternyata ibu kos itu adalah nenek kami, istri dari kakek Dahlan Sutarji. Awalnya aku tidak menyadari kalau ibu kos itu adalah nenekku. Namun di saat kami berbincang, tiba-tiba ibu kos keluar dari kamarnya. Ada kalian di sini," kata ibu kos itu. "Iya, Bu. Susi sama Dewi lagi main dan membicarakan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah," jelas Santo. "Tadi ibu dengar kalian membicarakan tentang Mukhtar, Didi, dan juga Surya ya?" tanya ibu kos itu. "Emang ibu tahu tentang mereka?" tanyaku dan juga Dewi. "Ya jelaslah ibu tahu. Secara Surya Sutarji orang yang sangat tampan," jawab Santo sembari bercanda. Ibu kos kaget mendengar nama Sutarji. "Jadi kamu anaknya Surya Sutarji, dan kamu anaknya Mukhtar Sutarji, dan yang ini anaknya Didi Sutarji?" tanya ibu kos itu. Kami bertiga serentak menganggukkan kepala. "Bagaimana kabar mereka bertiga?" tanya ibu kos. "Ayah sedang bertugas di luar Jawa, Bu," kata Susi. "Ayah ada kok di rumah, kabarnya alhamdulillah sehat," jawab Dewi. "Kalau Bapak sampai saat ini Santo nggak tahu di mana Bapak berada," jawab Santo. "Apa ibu kenal dengan orang tua kami?" tanya Santo. "Bukan kenal lagi, Nak. Ibu ini adalah orang tua dari mereka." "Berarti kalian bertiga ini adalah cucu nenek," jawab ibu kos. Ja, jadi ibu ini nenek Lastri," ucap Susi. Ibu Lastri pun mengangguk. "Bagaimana kakak tahu nama ibu ini? Aku aja sampai saat ini belum tahu namanya, Kak," ujar Santo. "Aku tahu dari Pangeran Gilang. Dia yang menceritakan semuanya padaku," jawab Susi. Ibu Lastri pun terharu setelah sekian lama tidak pernah bertemu dengan cucu-cucunya ataupun anaknya. "Ibu kenapa kok nangis gitu?" tanya Dewi.
Nenek nggak apa-apa kok, hanya terharu saja melihat cucu-cucu nenek sudah pada besar-besar. Ya sudah, nenek tinggal sebentar ya, mau ke pasar, mau beli makanan untuk makan malam, kata nenek Lastri sambil mengusap air matanya. Kalian jangan pulang dulu ya, nenek masih kangen sama kalian, ucap nenek Lastri sembari berlalu pergi. Kami pun mengangguk serentak. Oh iya San, tolong ceritain perjalanan kamu sampai sekarang, kata Susi. Santo pun mulai bercerita. Saat aku kecil, aku sudah ditinggalkan oleh bapakku entah kemana. Jadi aku tinggal bersama ibuku sampai aku berumur 9 tahun. Aku pun tidak memiliki kelebihan apa-apa saat itu. Namun setelah usiaku hendak menginjak 10 tahun, tepat di bulan Agustus tanggal 14, aku hendak mengikuti acara memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di saat itu, aku mulai sering melihat sekelebatan berwarna hijau dan terkadang aku juga sering melihat sosok ular bersisik hijau. Namun itu hanya sekelebatan saja. Aku juga belum melihat wujud nyatanya. Aku selalu melihat sekelebatan itu, namun aku tidak ada rasa takut sama sekali. Lalu keesokan harinya di kampungku terjadi kejadian yang menurutku di luar nalar. Dengan beberapa orang meninggal secara bersamaan dan di waktu yang sama. Sehari itu kurang lebih 6 orang meninggal dunia. Namun dalam pikirku itu masih hal yang wajar karena umur bukan kita yang menentukan. Ditambah lagi apalah kuasaku untuk menyelidikinya, karena saat itu aku masihlah seorang bocah ingusan yang tak tahu apa-apa tentang dunia sebelah. Jadi tak kuhiraukan kejadian-kejadian itu. Aku lebih memilih untuk membantu keluarganya dengan membantu menggali lubang kubur dan yang lain-lainnya. Setelah membantu menggali makam tersebut, aku melihat ada seekor ular hijau yang tertimbun bebatuan. Hanya terlihat kepala dan ekornya saja, sedangkan badannya tertimbun bebatuan dan juga tanah. Maka dengan inisiatif, aku mencoba menyingkirkan gundukan yang menimbun ular itu. Padahal sebenarnya tanpa ditolong pun ular itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena aku orangnya agak sableng, ya jadi ku tolong saja tanpa merasa takut ular itu akan menyerangku. Lalu setelah gundukan tanah dan bebatuan itu sudah tidak ada, kepala ular itu pun menengok ke arahku. Pada saat itu aku merasa ketakutan karena kepalanya seperti akan menyerangku. Maka kuputuskan aku lari meninggalkan ular itu dan kembali ke lubang kuburan yang sudah tergali itu dan menunggu acara pemakaman dilaksanakan. Aku hanya bisa memendam kejadian tadi sendiri. Aku juga tak berani menceritakan pada siapapun. Takut orang-orang tidak akan percaya dengan ucapanku tadi. Tanggal 16 Agustus, aku mulai berpartisipasi untuk ikut arak-arakan pawai Agustusan. Berbagai kegiatan dilakukan di kampungku, mulai membuat bangunan dari karton sampai membuat berbagai bentuk binatang untuk diarak keliling kecamatan sebagai perlombaan keterampilan desa. Di sela kegiatan itu, ada salah satu warga yang bersitegang dengan warga lainnya hanya karena perbedaan pendapat. Yang satu memberikan pendapat A dan yang satu lagi memberikan pendapat B. Namun keduanya tidak ada yang mau mengalah.
Karena waktu itu aku masih polos, maka aku berusaha melerainya tanpa memikirkan akibat dari perbuatanku itu. Dan akhirnya mereka pun berhenti. Namun berhentinya mereka malah membuat masalah baru untukku yang saat itu masih sangat kecil untuk menghadapi masalah itu. Setelah mereka bubar, aku pun melanjutkan kegiatanku lagi bersama teman-teman yang lainnya dan menyelesaikannya. Setelah selesai, aku pun berlalu pulang ke rumah untuk beristirahat karena besok aku harus mengikuti acara arak-arakan Agustusan. Di perjalanan pulang, aku melihat sosok perempuan berpenampilan layaknya ratu istana dengan menggunakan mahkota emas dan juga berselendangkan kain berwarna hijau sedang membelakangiku. "Dasar anak ceroboh," ucap perempuan itu. "Maksudnya apa kamu bicara seperti itu?" ucapku. "Kamu ini anak ceroboh dan tidak punya tata krama. Kenapa kamu ikut campur urusan orang dewasa?" ucap perempuan itu. "Aku tidak peduli dengan ucapanmu karena menurutku perbuatan mereka tidak mencontohkan tindakan yang baik. Makanya aku lerai," jawabku. "Kamu tahu apa yang akan terjadi pada dirimu nanti?" ucapnya. "Sudah kubilang, aku tidak peduli," jawabku. "Kamu juga tidak punya etika," ucapku. "Kenapa kamu bilang seperti itu?" tanya perempuan itu. "Kalau kamu punya etika, tidak seperti itu kalau bicara. Harusnya kamu menghadap wajahku, bukannya membelakangiku," jawabku sambil berlalu pergi. Sembari perempuan itu memutar membelakangiku dan berkata, "Dasar anak sableng, berhati-hatilah kamu, akan ada hal buruk menimpamu," ucapnya. Aku hanya bisa mengucapkan, "Masa bodoh." Lalu ku berjalan pulang. Sesampainya di rumah, di saat aku hendak tidur sekitar pukul 11.30 malam, aku mendengar suara sesuatu yang terjatuh menimpa gentingku dan sesekali seperti suara ledakan yang sangat jelas ku dengar. Namun anehnya ibuku tidak mendengarnya sama sekali. Singkat cerita, pagi hari pun tiba dan arak-arakan pun dilaksanakan. Aku pun ikut serta kepada golongan yang menunjukkan adegan tawuran antar kampung. Namun belum jauh dari tempat start, aku dikejutkan dengan seseorang pengendara motor yang hendak menabrakkan motornya kepadaku. Namun anehnya aku bisa menghindar secepat kilat, seperti ada seseorang yang menarik tubuhku secara tidak nyata. Lantas pengendara motor itu pun seketika menabrakkan dirinya ke tembok pembatas jembatan dan kemudian tercebur. Mulai saat itulah aku bisa menafsirkan kalau orang itu tidak dalam keadaan sadar atas perbuatannya. Orang tersebut pun sudah diamankan untuk mendapatkan pengobatan. Lanjut ke rombonganku saat penilaian, aksi sandiwara tawuran pun dilaksanakan. Namun ada salah satu temanku yang sepertinya ingin benar-benar memukulku. Terlihat dari raut wajahnya yang sangat emosi dan geram terhadapku. Aku pun dipukul dengan serangga golok dan dicekiknya leherku dengan kuat. Yang aku tahu, temanku itu tidaklah seperti itu. Dia tidak akan berani melakukan itu apalagi di depan umum. Bahkan yang tidak habis pikir, aku melihat matanya yang bersinar berwarna merah pekat yang melambangkan kalau dia sedang dikuasai oleh makhluk lain yang ingin mencelakaiku. Lalu teman-teman kami menahannya dan membawanya keluar dari rombongan.
dan menyadarkan dia dengan dibantu oleh seorang yang ahli akan spiritualnya. Setelah itu, di sela-sela penonton, aku kembali melihat perempuan yang semalam aku temui. Wajahnya sangat cantik, mempesona, bagaikan ratu dari kerajaan. Masih menggunakan pakaian yang semalam dipakai. Dengan penasaran, aku coba menghampiri, namun hanya dengan hitungan kedipan mata saja, perempuan itu pun menghilang. Terdengar olehku suara yang sangat merdu yang mengucapkan, Semua yang terjadi tadi bukanlah kebetulan. Semuanya sudah direncanakan oleh orang-orang yang sudah kamu campuri. Masih banyak hadiah lagi untukmu, bocah sableng. Begitulah ucapannya. Lalu aku memutuskan untuk keluar dari rombongan dan merenungkan semua yang terjadi, mulai dari ledakan semalam, orang yang akan menabrakku, dan temanku yang hendak menyerangku dan mencelakaiku. Aku pun terdiam sejenak di belakang para penonton yang sedang menonton arak-arakan tersebut. Lalu aku memutuskan untuk pulang, namun tidak pulang ke rumah, melainkan ke kantor desa untuk menunggu teman-temanku. Tidak berselang lama, teman-temanku pun pada datang dan bertanya padaku. "Kamu gak apa-apa, San?" tanya salah satu temanku. Aku menggelengkan kepala dan bilang, "Aku gak apa-apa kok." Lalu yang tadi memukul dan mencekikku pun meminta maaf padaku. "Maafkan aku ya, San. Aku benar-benar tidak tahu dan tidak bisa mengontrol tubuhku. Sepertinya tubuhku ada yang menggerakkan paksa. Aku juga tidak bisa melawan tubuhku sendiri," ucap Wawan yang tadi menyerangku. "Sudahlah, aku gak apa-apa kok. Lagian juga aku melihat matamu bukanlah matamu yang sebenarnya. Aku melihat matamu memancarkan cahaya merah menyala yang menandakan bahwa tadi bukanlah kamu sepenuhnya. Sepertinya ada yang tidak beres ini, San," ucap Nanang. Mungkin juga," jawabku singkat. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, San?" ucap Wawan. "Sudahlah, biarkan saja. Mungkin ada orang yang gak senang padaku," ucapku. "Ya sudah, kita bersiap untuk perlombaan nanti siang," ucapku lagi. Lalu aku bersama yang lainnya kembali mempersiapkan untuk acara perlombaan 17 Agustusan dan dengan cara beristirahat, menstabilkan tenaga untuk ikut lomba, dan juga tidak lupa menjalankan ibadah sholat zuhur. Banyak perlombaan yang diadakan, mulai dari balap karung, gigit sendok sambil membawa kelereng, lomba makan kerupuk, lomba gigit koin, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang ditunggu-tunggu oleh anak seusiaku adalah lomba panjat pinang dan juga lomba gebuk bantal atau pukul bantal di atas bambu, dan di bawahnya adalah air sungai. Saat itu warga antusias dengan perlombaan yang diadakan di desaku. Sorak-sorak dari warga, mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai orang tua sekalipun ikut dalam perlombaan. Dan juga suasana saat itu dipenuhi oleh tawa warga dengan kelucuan-kelucuan peserta lomba. Namun semua itu adalah awal dari musibah yang menimpaku. Ya, karena dendam dari orang-orang yang kemarin aku lerai.
Salah satu dari mereka ternyata sudah memiliki ilmu hitam yang bisa membuat targetnya menderita, bahkan bisa membuat targetnya mati seketika. Pada saat itu, aku bersama yang lain sedang mengikuti lomba panjat pinang, di mana per grupnya terdiri dari 4 anak seusiaku, dan salah satunya adalah anak orang yang aku lerai kemarin. Di sela-sela aku sedang memanjat, aku melihat ke belakangku. Tampak jelas di belakangku terlihat cahaya hitam pekat yang hendak menyerangku. Namun tidak kusangka temanku hendak menaiki bahuku untuk memanjat, dan secara tidak langsung temanku menutupi tubuhku dan cahaya itu mengenai temanku. Seketika temanku terjatuh dan langsung tak sadarkan diri. Lantas kita semua turun untuk menghampirinya. Sialnya, aku dihadang oleh sosok perempuan yang menampakkan wujudku waktu itu. "Hai, kamu jangan dekati anak itu," ucap perempuan itu. "Kenapa tidak boleh mendekati anak itu?" tanyaku. "Dia akan bangkit dan menyerangmu. Lebih baik kamu menyingkir dari situ, karena anak itu akan dirasuki oleh jin yang akan mencelakaimu," jawab perempuan itu. Aku pun hanya bisa mengangguk dan pergi dari tempat itu. Setelah aku pergi dari tempat itu, aku lihat sesosok yang menyerupaiku, bahkan sama persis seperti diriku, mendekati ke arah temanku. Dan benar saja, anak itu mengamuk membabi buta ke setiap orang yang ada di dekatnya. Bahkan sosok yang menyerupaiku pun tak luput jadi sasarannya. Namun sosok yang menyerupaiku dengan tenang menghadapi temanku, dan setelah temanku terkulai lemas, lalu sosok yang menyerupaiku itu melemparkan sesuatu ke atas dan terjadilah ledakan kecil. Namun tidak terlihat oleh warga sekitar. Lalu sosok yang menyerupaiku tersebut membacakan rapalan-rapalan dan mengusap wajah dan punggung temanku. Seketika temanku tersadar dengan diawali batuk-batuk dan sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu sosok yang menyerupaiku itu berteriak dengan lantang, "Hai manusia, siapapun kamu yang hendak mencelakaiku, dengan ilmu hitammu, aku tantang kamu di arena ini. Aku sudah lapar ingin memakan siluman yang kau percayai. Kalau kamu tidak berani, berarti kamu pengecut. Cepat tunjukkan wujudmu, agar semua warga tahu kalau di desa ini ada orang yang bersekutu dengan jin atau setan." Namun orang itu tidak berani menampakkan wujudnya. Mungkin karena takut atau karena malu apabila aibnya terbongkar. "Baiklah, kalau kamu tidak mau datang ke sini, akan kupastikan senjatamu memakan tuannya sendiri." Setelah itu sosok yang menyerupaiku meninggalkan tempat itu dan menghampiriku. Namun di tempat perlombaan tadi banyak warga yang bertanya-tanya siapa yang sudah bersekutu dan mempelajari ilmu setan itu. Bahkan teman-temanku pun semua terdiam membisu setelah mendengar pernyataan tadi. Bahkan anak yang ayahnya memiliki ilmu hitam pun bertanya-tanya, "Siapa orang yang si Santo maksud?" tanya anak yang tadi diserang. "Aku juga tidak tahu, mungkin kejadian-kejadian tadi adalah dari orang itu, dan mungkin juga Santo memiliki ilmu penangkal bala," kata salah satu temannya.
Jelas sajalah, Santo kan orang yang taat dalam beribadah. Jadi Santo selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi, di sisi lain, aku pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar. Namun di dalam kamarku sudah hadir sesosok perempuan itu. Terlihat jelas dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sampai-sampai aku pun tak bisa berkata apa-apa, saking terpananya melihat wajah perempuan itu. "Kamu kenapa melihatku seperti itu?" tanya perempuan itu. Aku sama sekali tidak menjawabnya dan masih terdiam memandangi wajah cantiknya perempuan itu. "Hei Sableng, ditanya malah diam saja, bukannya jawab kek," ucap perempuan itu. Lagi-lagi aku tidak menjawabnya dan masih fokus memandangi wajah cantik perempuan itu. Setelah aku didorong, barulah aku tersadar. "Astagfirullahaladzim," ucapku, dan bersambung. Kita lanjut di episode berikutnya. Untuk teman-teman semua yang sudah melihat atau menyaksikan video ini, atau yang sudah mendengarkan cerita ini, bagi teman-teman semua yang suka, silakan tinggalkan jejaknya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan ini saya klarifikasi, kalau cerita ini saya pun tidak mengetahui kebenarannya. Benar atau tidaknya saya juga tidak mengetahui, karena cerita ini saya dapat dari teman saya sendiri. Masih banyak cerita dari kelanjutan ini kita akan saksikan di episode berikutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.